Pernah nggak sih kalian ketika ingin main sesuatu sama teman kalian, tapi internet rumah kalian mati? Disitulah fungsi LAN ini bisa kita gunakan. Lalu apa sih itu LAN? Jaringan komputer terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada LAN, MAN, dan juga WAN. Untuk kali ini kita akan mengkhususkan untuk pembahasan pada LAN. Apa itu LAN? LAN adalah Local Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna tertentu pada area cakupan LAN itu. LAN ini menghubungkan perangkat jaringan internet melalui jaringan yang sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini adalah seperti komputer-komputer di sekolah, gedung-gedung, perkantoran, warnet, atau lingkungan yang lebih kecil. Jaringan pada LAN terbatas ini biasanya disebut jaringan LAN. Sebagai jaringan area lokal, LAN mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Berarti jaringan ini murni dari kita. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi saja. Lalu yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi secara lokal. Lalu yang terakhir, di dalam LAN biasanya hanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan secara normal. Lalu, apa aja sih fungsi-fungsi dari LAN itu? Yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Yang kedua, kita dapat memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, ada sharing printer. Keempat, kita bisa menggunakan LAN chatting. Kelima, remote komputer. Kita juga dapat menggunakan LAN sebagai media hiburan seperti bermain game. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari LAN itu? Yang pertama, kelebihan LAN. Karena jangkauannya ini hanya kecil, LAN tidak menguras banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan menghemat biaya. Terutama biasanya kabel-kabel LAN ini memang tergolong murah. Per meter biasa dihargai seharga 3-4 ribu saja. Lalu kekurangannya, tentu saja luas wilayahnya yang hanya terbatas pada lingkupan yang kecil saja. Lalu bagaimana sih cara kerja dari LAN ini? Sebetulnya jaringan LAN ini tuh bekerja dengan cara yang mirip dengan jaringan internet yang lainnya. Namun pada jaringan LAN, jaringan akan menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama ke printer, file, dan hal lainnya. Untuk arsitektur sendiri, LAN masuk ke dalam kategori peer-to-peer, yang dimana itu biasa kita sebut client server. Karena termasuk ke dalam arsitektur client server, beberapa klien sudah terhubung ke server pusatnya. Dengan begitu, perangkat tersebut bisa mengakses aplikasi hingga menyimpan beberapa file tertentu secara bersama. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan belajar bagaimana sih cara merakit jaringan LAN sederhana itu. Yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, ada yang namanya kabel LAN. Biasanya kita gunakan kabel UTP. Kabel ini biasanya gampang ditemukan di toko komputer. Harganya terjangkau. Lalu yang kedua, kita butuh konektornya. Nama konektornya ini RJ45. Yang ketiga, ada namanya tang crimping. Tang crimping ini berfungsi untuk mengencangkan antara kabel dan juga konektornya. Kabel UTP ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri, di mana ada 8 tipe warna pada slot kabel itu. Ya, langkah pertama dalam pembuatan kabel LAN yaitu membuka kabel kulit terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan tang crimping atau cutter untuk membukanya. Kabel dibuka, sesuaikan dengan kebutuhan. Jika bisa, jangan terlalu panjang. Lalu jika sudah, maka akan terlihat ada 8 warna kabel yang berbeda. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu mengurutkan susunan warna kabel tersebut dengan baik. Urutkan mulai dari kiri, yaitu pertama putih oranye, kedua oranye, ketiga putih hijau, lalu biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Kemudian kita potong ujung kabel agar sejajar panjangnya. Jika sudah, ambil konektor RJ45, lalu masukkan kabel yang sudah disusun tersebut. Pastikan ujung kabel masuk semua ke RJ45. Dan yang terakhir, kita kunci konektor dengan tang crimping seperti ini.
Lalu setelah itu, kita akan membuat ujung kabel yang satunya lagi. Yang tadi kan kita sudah buat untuk ujung kabel A, lalu kita akan membuat ujung kabel B-nya. Untuk susunannya, sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama strike dan juga cross. Untuk sekarang, kita akan memakai yang strike. Susunan untuk strike itu sama seperti susunan pada ujung yang A. Urutkan mulai dari kiri, yaitu pertama putih oranye, kedua oranye, putih hijau, lalu biru, kemudian putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah itu, kita potong lagi agar sejajar. Jika sudah, kita ambil konektornya, kita masukkan lagi kabel itu. Pastikan semuanya masuk sampai mentok ke dalam. Yang terakhir, kita kunci dengan tang kerimping. Setelah selesai dalam pembuatan kabel, langkah selanjutnya untuk mengkoneksikannya dengan mengatur IP address pada kedua komputer. Pastikan kabel LAN sudah terpasang dengan baik antara komputer A dan juga komputer B. Pertama, kita akan mengatur pada komputer A yang menjadi server gateway-nya. Langsung saja, kita ke pencarian, kita buka control panel. Lalu kita masuk ke bagian Network and Sharing Center. Di sini kita klik Change Adapter Setting. Lalu pilih pada Ethernet. Kita klik kanan, ataupun klik dua kali juga bisa, lalu pilih Properties. Di sini kita pilih IP protokol yang versi 4. Nah, perhatikan dengan baik-baik di sini. Yang pertama kita isi IP address-nya. Karena ini akan menjadi server gateway-nya, maka di sini kita atur ke 192.168.0.1. Pastikan ekornya itu ada di paling depan 1. Sebenarnya juga bisa bebas sih, ini opsional. Lalu subnet masknya kita isikan secara defaultnya. Untuk default gateway-nya kita kosongkan. Untuk DNS yang di bawah ini opsional, boleh diisi, boleh juga tidak. Jika sudah, klik OK. Setelah ini, kita harus mengatur IP address pada komputer kedua atau komputer B. Lalu yang kedua, kita akan mengatur IP address pada komputer B atau komputer keduanya. Seperti yang tadi, kita masuk ke control panel, lalu kita masuk ke Network and Sharing Center, lalu kita ke Change Adapter Setting, kemudian kita pilih LAN. Di sini kita pilih IP versi 4-nya. Use the following IP address. Masukkan IP address-nya. 192.168.0. Nah, di sini tuh depannya harus sama seperti server yang tadi atau berkomputer pertama. Yang berbeda di bagian belakangnya. Kalau bisa, angkanya di atas dari komputer sebelumnya. Komputer pertama belakangnya 1. Di sini kita coba dengan menuliskan 2. Lalu untuk subnet masknya kita isi secara default. Default gateway-nya kita harus mengisi dengan IP server pada komputer A, yaitu 192.168.0.1. Lalu pada bagian DNS-nya di sini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, kita OK. Selanjutnya, kita dapat mengetes apakah koneksinya berjalan lancar atau tidak. Ada beberapa cara untuk mengetesnya. Dengan menggunakan ping CMD, sharing folder, ataupun langsung dengan bermain game. Nah, pertama kita akan coba tes koneksi menggunakan CMD. Pertama kita masuk ke CMD atau command prompt. Di sini kita cek dulu IP config-nya seperti apa yang sudah kita setting tadi dengan menuliskan IP config. Bisa dilihat IP yang sudah kita setting muncul pada bagian Ethernet adapter.
Lalu untuk mengetes koneksinya, kita ping ke komputer B, yaitu dengan menuliskan ping 192.168.0.2. Jika berhasil, maka akan ada tanggapan berupa reply dari komputer 2 atau komputer B-nya. Kemudian kita tes juga pada komputer B-nya. Seperti tadi, kita buka command prompt atau cmd. Di sini kita tes dulu IP config-nya. Bisa dilihat IP yang sudah kita setting tadi, berupa IP address-nya, subnet mask, dan juga default gateway-nya ke komputer servernya. Kemudian kita akan tes koneksi ke komputer servernya dengan menulis ping 192.168.0.1. Dan seperti yang dilihat, mendapatkan reply. Berarti koneksi antara komputer A dan komputer B itu berhasil. Nah, lalu di sini kita akan coba tes sharing foldernya agar komputer A dan B bisa berbagi file. Kita buat dulu foldernya. Kita coba di sini tes sharing. Kita klik kanan pada foldernya, lalu properties, masuk ke tab sharing. Di sini kita akan share agar bisa dilihat komputer lain. Kita tambahkan ke everyone, kita add, lalu kita ubah permissionnya menjadi read to write, lalu kita simpan. Nah, seperti ini sudah kita share berarti ya. Lalu kita akan tes pada komputer B nya. Nah, kemudian kita tinggal cek saja folder yang sudah kita share tadi pada komputer B. Kita masuk ke file explorer, lalu ke network. Nah, di sini akan muncul komputer yang sudah terhubung dengan LAN. Kita buka. Nah, ini adalah folder yang kita sharing tadi, test sharing. Sekarang kita coba untuk membuat file di sini. Apakah file ini akan muncul di komputer A atau tidak? Kita akan membuat file teks dokumen sederhana. Untuk dapat melakukan seperti ini, kalian harus mengatur permission yang tadi itu sebagai read dan write, agar komputer lain dapat membaca dan juga mengubah sesuatu pada komputer A. Oke. Lalu kita cek lagi nih, ada nggak sih file yang kita buat tadi pada komputer A? Nah, ternyata file itu ada. Itu berarti sharing folder kita berhasil antara komputer A dan juga komputer B. Nah, sekarang kita akan coba pada game yang pertama, yaitu Counter-Strike. Kita buka hlds.exe. Lalu kita klik start servernya. Jika sudah, berarti server ini sudah berhasil dibuat ya. IP address-nya jangan lupa dicatat. Lalu kita masuk ke Counter-Strike ya. Setelah masuk, kita harus masuk ke dalam konsol dari Counter-Strike ini dengan memencet tombol tilde. Kemudian kita ketik connect, spasi IP address pada server yang kita buat tadi, 192.168.0.2. Lalu kita enter. Nah, jika sudah, kita sudah berhasil masuk ke dalam server Counter-Strike tersebut. Sebenarnya itu fungsi HLDS tadi memiliki fungsi sebagai inisiator sebuah server game secara lokal. Server ini mampu menampung beberapa player untuk bermain bersama. Jadi kita tinggal tunggu saja pemain lain untuk masuk ke server kita. Karena kita menggunakan peer-to-peer, jadi yang bisa masuk hanya satu player saja. Jika ingin menambah player, kita harus menghubungkan kabel LAN dengan switch atau hub, ataupun juga bisa menggunakan router, sehingga user dan atau kliennya itu bisa lebih banyak. Nah, untuk pada sisi klien atau yang ingin bergabung dengan kita tinggal langsung masuk ke Counter-Strike-nya,
lalu ke konsol dengan memencet tilde, lalu seperti tadi, klik connect spasi IP servernya. Nah, bisa dilihat, ini teman saya sudah berhasil masuk. Hanya ada satu karena kita bikinnya hanya peer-to-peer saja. Kita kembali ke HLDS-nya. Nah, bisa dilihat, ini adalah list dari IP atau komputer-komputer yang terhubung dengan game server kita, termasuk kita juga. Dan seperti itulah bagaimana cara kita untuk membangun sebuah jaringan LAN. Sekian dari saya, terima kasih, see you next time.